minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan mufrad dan murakab, kemudian pembagian mufrad yang terbagi kepada ada, kalimat dan isim, dan pembagian isim baik yang maknanya satu ataupun banyak, dan pembagiannya. Sekarang kita mau masuk ke mabadi daripada tasawur. Karena hakikat daripada tasawur adalah qaulus syarih, definisi. Cuma karena definisi itu dia membutuhkan ataupun terisi dengan kuliat-kuliat, maka kita harus membahas dulu kuliat. Kemudian kuliat itu, mafhum kuliat itu harus dibahas dengan bersamaan membahas juz'i. Kenapa? Karena bididdiha tatamayyaz. Karena suatu itu baru jelas, semakin jelas dengan membahas yang lawannya. Maka lawan daripada kuli juz'i, maka kita akan membahas kuli dan juz'i. Namun pada dasarnya ulama manatika tidak menjadikan pembahasan juz'i sebagai fokus dalam ilmu mantiq. Bahkan tidak ada yang penting daripada juz'i itu. Nanti akan dijabarkan insyaallah. Al-faslus tsani fil ma'anil mufradati. Fasal yang kedua pada makna-makna daripada mufrad. Kullu mafhumin fahuwa juz'iyun in mana'a nafsu tasawwurihi min wuqu'i syirkati fihi aw kulliyun in lam yamna wal lafdhu dallu alaihi bima yusamma kulliyan wa juz'iyan bil arabi. Semua mafhum, makna mafhum ma hasala fil aqli, semua perkara yang hasil pada akal, maka mafhum itu juz'i. Ini ada kala juz'i ya, juz'i jika dicegah di mana oleh diri mentasawurkan juz'i itu daripada adanya syirkah fungsi padanya juz'i, ataupun jika tidak dicegah, tidak terlarang. Dan lafal yang menunjuki kepada keduanya, yakni juz'i dan kulli, itu dinamakan kulliyan wa juz'iyan secara arabi. Ini maknanya. Jadi sebelum kita membahas dulu makna dan mafhum. Makna itu adalah sesuatu yang dipahami daripada lafal. Yang sudah tentu yang kita pahami daripada lafal itu hasilnya pada akal. Saat kita mendengar satu ucapan yang kita pahami dari ucapan itu, itulah makna. Hasilnya di mana? Di akal. Nah, dilihat dari yang hasil pada akal dinamakan dengan mafhum. Dilihat dari sisi bahwa itulah yang dipahami daripada lafal dinamakan dengan makna. Oke. Itu yang pertama. Kemudian mafhum yang hasil pada akal itu ada dua kategori kalau kita melihat keseluruhan makna. Jadi makna itu kalau kita periksa ada dua corak. Dan ini taksim akli. Bukan istiqra'i, taksim akli. Setiap makna yang hasil pada pikiran, kalau kita periksa, itu cuma dua. Yang pertama juz'i, yang kedua adalah kulli. Juz'i itu, yakni juz'i di sini juz'i hakiki ya. Bukan juz'i idhafi. Karena juz'i ada dua, ada juz'i hakiki, ada juz'i idhafi. Yang dimaksudkan di sini adalah juz'i hakiki. Juz'i adalah suatu makna yang hasil dalam pikiran, yang mana dari mafhum daripada makna tersebut tidak boleh ada kongsi.
Jadi diri makna itulah mencegah dia terbenar kepada selain daripada makna itu. Sedangkan kulli maknanya itu abstrak. Jadi karena maknanya abstrak, dia bisa terbenar kepada banyak. Walaupun nanti secara realita baik mustahil ada, ataupun mungkin tapi tidak ada sama sekali, ataupun ada cuma satu yang lain mustahil, ataupun satu sedangkan yang lain mungkin, ataupun banyak terbatas, ataupun banyak tapi tidak terbatas. Sebagaimana yang sudah maklum di kitab-kitab yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang difokuskan oleh ulama manafikah adalah kulli. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, juz itu tidak menjadi perhatian. Kenapa? Karena juz itu suatu perkara yang bisa didapatkan dengan panca indera. Saya di depan antum semua itu bisa antum dapatkan dengan panca indera. Jadi juz'i adalah makna yang didapatkan dengan panca indera, baik dengan panca indera zahir ataupun panca indera batin, yakni hawasil khamsah, isil mustarak, al-khayal, al-hafidah, dan seterusnya. Oke. Dan juz'i, suatu yang didapatkan dengan panca indera, katakanlah mahsus, yang bisa didapatkan dengan panca indera. Mahsus ini tidak bisa mengantarkan kita kepada mahsus yang lain. Misalnya gini, saya merasakan gula itu manis. Ini namanya apa? Mahsus. Gula itu manis adalah mahsus dan juz'i. Bisa nggak kesimpulan mahsus gula adalah manis bisa mengantarkan kita ke manisnya madu? Enggak. Sama-sama manis. Tapi manisnya madu dengan manisnya gula berbeda. Untuk perbandingan iya. Jadi tidak ada isal pada yang mahsusat. Tidak ada yang tidak ada isal. Maka untuk mengetahui yang tidak diketahui itu perlu mahsus juga. Jadi mahsus ini modalnya untuk dirinya ataupun untuk lainnya, ya, untuk mengantarkan bisa menghasilkan mahsus yang sebelumnya tidak diketahui itu enggak harus di mahsus juga. Berbeda dengan kulli. Kulli itu bisa bisa mengantarkan, bisa isal kepada kulli yang tidak yang sebelumnya tidak dipahami. Yang kedua, alasan kedua kenapa juz'i tidak dibahas. Karena juz'i itu berubah-berubah, tidak ada konsisten pada juz'i tersebut. Karena juz'i itu pun banyak. Filsuf itu membahas perkara yang umum. Karena kesempurnaan pengetahuan itu pada yang umum. Namun, kekeliruan para falasifah, mereka majumurnya menafikan bahwa Allah itu mengetahui secara juz'i. Bentuk kesempurnaan Allah adalah mengetahui dengan cara kulli. Karena mengetahui dengan juz'i, mengetahui semua manusia, per afrad manusia itu kekurangan bagi mereka. Kenapa? Karena juz'i itu berubah-berubah. Jadi sama dengan ilmu Allah berubah-berubah. Tapi itu dikritik oleh ulama kita. Paham ya? Maka itulah alasan kenapa juz'i tidak dibahas. Mufrad dan murakkab itu adalah sifat daripada lafal. Sifat daripada maka kalau ada ungkapan ini maknanya mufrad apa murakkab, itu secara majazi, secara hakikat salah. Karena secara hakikat mufrad dan murakkab itu adalah wasaf daripada lafal. Adapun kulli dan juz'i itu wasaf daripada makna. Wasaf daripada lafal kulli, lafal juz'i itu secara majazan ataupun bil arad yang dasarnya maknalah juz'i ataupun kulli. Cuma karena makna itu sudah dipasang, sudah diberikan lafal, lafal itu juga dinamakan dengan kulli dan lafal juz'i bil arad, bukan bidzat, bukan bidzat. Maka ibarat syamsiah wal lafdhu dallu alaihima, lafal yang menunjuki kepada keduanya dinamakan kulli dan juz'i bil arad. Yang menunjuki kepada kulli dan juz'i dinamakan juga kulli dan juz'i dengan secara aradi. Kemudian
Sebagaimana yang sudah maklum juga bagi kawan-kawan, ini saya ulang, karena pada dasarnya Ustaz Agung menyarankan hal-hal yang sudah lumrah itu dilewatkan saja. Tapi saya ulangi karena sesuatu yang diulang-ulang itu makin kokoh ya. In mana'a nafsu tasawurihi. Kenapa ada kait nafsu tasawurihi? Kenapa dalam ibarat ini mengkaitkan nafsu tasawurihi? Biar tidak masuk juz'i pada yang kulli. Maksudnya, ada perkara-perkara yang secara realita dia cuma satu. Seperti Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Matahari juga cuma satu. Yang satu itu bukan lagi kulli, tapi juz'i. Maka manatika untuk membedakan keduanya, untuk memisahkan keduanya, memasukkan ibarat nafsu tasawur. Maksudnya apa? Diri fokus ke tasawurnya, fokus ke maknanya, jangan lihat ke yang di luarnya. Jangan lihat ke yang di luarnya. Karena Tuhan itu satu, kesimpulannya satu itu karena melihat dalil wahdaniyah. Matahari kesimpulannya satu karena melihat ke dalil khariji. Tapi fokus ke maknanya. Apakah maknanya itu benar? Dipilih ibarat nafsu tasawur. Diri tasawurnya. Nah, saya rasa ini sudah jelas. Oke. Nuskah kita kan nggak ada, oh benar, di mana nafsu tasawur nggak ada lafal-lafal makna. Kemudian rincian kuli juga sudah maklum. Yang statusnya Allah itu maknanya kuli, tapi wujudnya itu adalah mustahil. Tidak ada mustahil. Ada yang kedua, seperti misalnya hantu, ya kan? Hantu itu makna hantu kuli, terbenar ke hantunya orang Indonesia, hantunya orang-orang Barat dan banyak yang lainnya. Kuli maknanya. Tapi ada nggak? Nggak ada ya hantu itu. Ya, hantu itu nggak ada. Ilustrasi mungkin ya. Apa? Uh, jadi dia kuli, wujudnya tidak ada, tapi status tidak ada wujudnya itu mungkin ada, mungkin cuma satu. Yang lainnya mustahil ada seperti al-ilah. Al-ilah itu lafal kuli, kalau kita lihat ke realita cuma satu. Boleh nggak? Opsi yang kedua itu nggak boleh. Ditolak oleh dalil wahdaniyah. Mustahil ada lebih dari satu. Ada yang satu, tapi untuk mungkin ada yang kedua, untuk ada yang kedua itu mungkin seperti matahari. Kemudian eh, yang ketiga banyak, ada kala banyaknya ada batasan ataupun tidak. Saya rasa ini sudah maklum. Tapi al-ilah, pada konsep al-ilah, guru Syekh hari Jumat, Syekh Abdullah Al-Gumari, beliau menulis kitab khusus untuk mengkritisi para manatika bahwa al-ilah itu kulli itu bermasalah, bahkan bisa jadi sesat. Kenapa? Karena seolah-olah kalau kita mengatakan Tuhan al-ilah itu kulli, berarti nggak ada Tuhan yang besar. Kemudian dikritik tulisan itu oleh Syekh Sa'id Fudah dengan kitab yang berjudul Raf'ul Iltibas fil Ma'na Illah. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke depan. Qala wal kulliyu imma ayyakuna tamama mahiyati ma tahtahu minal juz'iyati wa dakhilan fiha aw kharijan anha. Kulli ada kala bahwa kulli itu sempurna mahiyah, sesuatu yang di bawahnya kulli daripada juz'i dan ada kala masuk pada dianya juz'i mahiyah ataupun keluar daripadanya mahiyah.
Kulli pada umumnya, dan ini pendapat yang dimuktamad oleh Qutbuddin Ar-Razi dan Syekh Syarif Al-Jurjani. Kulli itu secara keseluruhan ada tiga, yakni tamamul mahiyah, yaitu no. Ada dakhil, berarti dakhil itu juzuk, juzuknya mahiyah. Ada yang di luarnya mahiyah. Dakhil mahiyah itu jenis dan fasal. Kharid anil mahiyah, arat khas dan arat am. Sedangkan tamamul mahiyah adalah no. Kemudian yang masuk dinamakan dengan zati, yang di luar adalah. Cuman di sini ada 2 poin. Ada pendapat yang mukabil daripada ini, dan Syekh Syarif Qutbuddin Ar-Razi memberi isyarah dengan wakilah. Pembahagiannya bukan 3 tapi 2. Makna zati. Nah, jadi ini fokusnya zati dan arabi. Zati itu bukanlah yang di luar. Sesuatu yang bukan di luar itulah zati. Maka no masuk daripada zati karena dia bukan makna yang di luar. Jadi kalau diartikan zati itu sesuatu yang bukan di luar mahiyah, maka no jenis dan fasal zati. Kalau diartikan zati adalah sesuatu yang di dalam, maka tidak terbenar kepada fasal. Tidak terbenar kepada no, hanya terbenar kepada jenis dan fasal. Seperti rumah nih, seperti rumah. Analoginya rumah. Apa yang dimasukkan teras? Yang bukan rumah. Berarti diri tembok yang membatasi luar dan dalam itu masuk kan? Tapi yang di dalam rumah, tembok yang di luar rumah itu nggak masuk. Karena dia bukan di dalam. Berarti masuknya apa? Kamar mandi, hamam, ruang tamu. Karena apa? Di dalam. Tapi bukan di luar. Sesuatu yang bukan di luar. Berarti tembok yang di luar itu, pintu utama, itu bagian daripada zati. Maksudnya apa? Dia masuk daripada, kalau dalam konteks ini, zati. Ataupun masuk ke rumah. Tapi kalau kita katakan yang di dalam, pintu, nggak masuk kan? Pintu mana dapat? Pintu mana di dalam? Nggak dikatakan dia di dalam rumah. Pintu yang lain mungkin. Oke ya. Yang kedua, jumhur mutakallim mengatakan hakikat sesuatu tidak bisa diketahui. Hakikat sesuatu tidak bisa diketahui. Bahkan hakikat Tuhan, sifat Tuhan itu tidak bisa diketahui. Kayak kata Guru Gumbul. Benar, satu sisi benar yang dikatakan oleh Guru Gumbul. Kalau yang dimaksudkan mengenal Tuhan, mengenal sifat Tuhan dengan bil kunhi, bil hakikat. Secara hakikatnya itu nggak bisa. Sebagaimana kita tahu warna, kita tahu antum melihat saya. Nah, tidak mengenal Tuhan seperti mengenalnya yang sesuatu yang kita dapatkan dengan panca indera ataupun dengan yang lainnya. Terus bagaimana dengan dalil-dalil akliyah itu mendeteksi adanya Tuhan dengan tanda-tanda adanya Tuhan. Oke, ini pendapat mutakalimin dan jumhur filosof. Adapun para sufi mengatakan Tuhan itu bisa dikenal, hakikatnya dan sifatnya bisa dikenal dengan cara kasyaf. Karena kasyaf itu saat dibukanya hijab kita bisa mengenal Tuhan secara langsung. Oke. Ini sekarang masalahnya kulli yang no itu tamamul mahiyah. Ada zatinya mahiyah. Ada aridinya mahiyah yang di luar daripada mahiyah. Seolah-olah ingin ditegaskan oleh ulama mantik, semua perkara itu bisa kita ketahui baik dengan zati ataupun dengan aridi. Di kesempatan yang lain, Al-Farabi dalam kitab At-Ta'liqat mengatakan, tidak ada suatu pun hakikat yang bisa kita tahu. Kita semuanya hanya mengetahui secara arat. Itu kesimpulan daripada mu'allim awal. Itu bisa dilacak di Hasyiah Isabuji, Hasyiah Antar. Ala Isabuji ada disampaikan. Beliau mengutip pendapat Al-Farabi tersebut. Terus bagaimana dengan fasal, dengan arat? Nah, sebelum saya menjawabnya, dalam filosof sendiri itu tidak sepakat dengan kesimpulan ini. Karena mantik yang kita bahas dari awal hingga sekarang adalah masyaiyin, paripatetik. Adapun isyraki, illumination, mereka tidak sepakat secara umum secara khusus pada pembahasan ini.
Nggak ada tadi. Itu definisi menurut mereka itu dengan ariti semua. Gabungan daripada arat, 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 maka itulah. Secara akal ya. Karena untuk menempuh, mengetahui zatnya itu dengan isyarak, bukan dengan bukan dengan akal. Maka mantik ini dibangun di atas mantik masyayin, tidak mewakili semua filsuf yang mencakupi masyayin dan isyarakin. Ini hanya khusus masyayin. Tamam? Nah, diri filsuf masyayin juga mengakui bahwa hakikatnya nggak bisa kita ketahui. Di luarnya itu, kita bisa mendeteksi mana yang di dalam, mana yang di luar. Bahkan yang di dalam pun seperti fasal, itu kan ada perdebatan. Ada sesuatu yang dianggap oleh para ulama itu fasal, sedangkan menurut ulama lain itu bukanlah fasal, arat. Maka perdebatan yang paling sengit pada pembahasan kuliatul khamsah, fasal dengan arat khas. Sehingga ulama seperti Al-Qarafi menulis kitab khusus, menulis untuk membahas perbedaan antara fasal dengan arat khas. Ada kitab khusus, kecil, saya rasa sudah diterbitkan, perbedaan antara arat khas dengan ada, karena emang saking iltibasnya nggak bisa dibedakan. Ini bagaimana kita bisa tahu ini zati, ini aradi, ataupun yang dibahas dalam kitab-kitab mantik itu hanya sekedar untuk takrib, memudahkan. Tapi di tingkat lanjutan itu ada proses, ada perdebatan. Ya, jadi zati itu bukan zati dalam arti yakni esensi secara bima finasil amri. Maka para filsuf sebagaimana dalam Hidayatul Hikmah dan di beberapa kitab yang lain, filsafat itu kan biqadri taqatil basyariyah. Kan begitu. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Yang kita mampu mendeteksi hanya sejauh itu. Walaupun finasil amri bukan begitu. Tapi taqatil basyariyah berkesimpulan bahwa zatinya sesuatu adalah itu. Paham ya? Misalnya gini. Kenapa para filsuf mengartikan bahwa zatinya manusia adalah hewan? Karena manusia dari sejak kecil hingga tua ada perubahan fisiknya. Yang tidak ada berubah adalah natiknya dan hewannya. Oke. Maka yang berubah itu adalah zati, sedangkan yang tidak berubah zati. Maka saat saya isyarat ana saya, itu yang dimaksudkan adalah ana, yakni hayawan nun natik. Dan hayawan nun natik itu metafisik apa fisik? Pertanyaannya. Hayawan nun natik metafisik ataupun fisik? Bisa didapatkan dengan panca indera? Enggak. Dia bagian daripada metafisik. Bagian daripada metafisik. Nah, sekarang metafisik bagaimana kita dapatkan? Bukan dengan cara panca indera, akhirnya dengan nalar. Nalar itu kan mendeteksi juga. Paham? Yang deteksinya ya pasti dari luarnya, yang hakikatnya. Nah, paham ya? Maka itulah timbul kalau dalam Islam ada tarik tasawuf, ada tarik mutakallim. Dalam luar Islam ada tarik masyain, ada tarik. Yang keduanya sama-sama mendakwah bisa sampai ke ma'rifah. Bisa sampai ke kesimpulan yang real. Para sufi mengkritik mutakallim, mutakallim mengkritik para sufi. Di luar Islam masyain mengkritik isyarakin mengkritik masyain dalam apa jalan yang mana yang akurat untuk menemukan kebenaran secara fakta. Oke, ini saya udah keluar daripada momen ini. Tapi perlu saya sampaikan. Oke, jadi kulli ada kala kulli itu kesempurnaan daripada suatu mahiyah yang di bawahnya daripada juz'i. Seperti disebutkan insan. Insan itu adalah hakikat daripada Zaidun. Mahwa Zaidun insan. Maka makna insan adalah kulli. Yang makna kulli itu full daripada Zaidun. Dan fullnya kalau misalnya mahwa amrun insan. Oke, kulli yang maknanya itu
full terhadap suatu mahiyah daripada afrad-afradnya, daripada juz'i, itu namanya. Terus kan bukannya Zaidun dan Umar itu berbeda. Berbedanya dari perkara yang khariji. Warnanya, uh, gendernya, kemudian bentuknya, itu sesuatu yang di luar daripada makna insan. Sedangkan makna insan porsinya pas terhadap Zaidun dan terhadap Umar. Adapun perbedaan keduanya awalid khariji, nah itu enggak dibahas. Paham ya? Wal awal huwa naul hakiki. Yang pertama adalah no hakiki, yakni tamama mahiyati ma tahtahu minal juz'iyat, itu adalah definisi daripada no. No yang hakiki. Sawa'un kana muta'addidat al-ashkhas wa huwa al-maqulu fi jawi ma huwa bihasabil syirkati wal khususiyati ma'an kal insani aw ghaira muta'addidatil ashkhas wa huwa al-maqulu fi jawabi ma huwa bihasabil khususiyati mah kasyams fahuwa idzan kulliyun makunun ala wahidin aw ala kathirina muttafiqina bil haqa'iqi fi jawabi ma huwa. Nok hakiki, ya, jadi yang pertama itu adalah nok hakiki. Baik nok hakiki itu banyak ashkhasnya secara kharid, ya, ini secara kharid baik ashkhasnya. Wahwa, dan nok itu adalah yang makul, maknanya kan mahmul, yang dihamalkan pada jawab mahwa dengan pertimbangan syirkah, bihasabi syirkah wal khususiyah ma'an, seperti insan, ataupun ini ataf ke saun kana, ataupun adalah no hakiki itu tidak banyak ashkhasnya. Dan yang tidak banyak ashkhasnya, no yang tidak banyak ashkhasnya adalah yang dihamalkan pada jawaban bahwa bihasabil khususiyat saja, seperti lafal syams, seperti syams. Maka fahuwa, maka saat itu fahuwa ini kembali kepada no hakiki, ya, umum. Maka dianya nok hakiki itu adalah kuli yang dihamalkan baik terhadap satu ataupun terhadap banyak, yang sepakat, yang sama semuanya dengan hakikat pada jawaban mahwa. Ini ibarat yang sangat bermasalah dengan jumhur. Saya menjelaskan dulu pengertian yang dimaksudkan oleh Syamsiyah. Baru kita menyampaikan di mana kritikannya. Jadi no hakiki itu terbenar kepada dua. Ada yang ashkhasnya banyak, ada yang ashkhasnya cuma satu. Ashkhasnya yang banyak, muta'adid ashkhasnya, itu gini. Jadi ashkhasnya ada kala banyak, ada kala satu. Yang kedua-duanya sama-sama menjadi jawaban daripada pertanyaan ma huwa. Misalnya, ma huwal faras wal insan. Ini kan ashkhasnya banyak kan? Ya, ini ashkhas di sini bukan arti dia juz'i, ya. Jadi no itu kalau kita lihat ke realitanya itu banyak bagiannya. Hayawan terbenar kepada insan, terbenar kepada faras. Insan dan faras itu sudah muta'addid. Maka saat kita tanyakan apa itu insan, apa itu faras, maka jawabannya adalah hayawan. Ma huwa insan, jawabannya adalah hayawan juga. Ma huwa insan wal faras. Ma huwa insan wal faras, titik temu daripada insan dan faras adalah hayawan. Ini adalah yang dimaksudkan saun kana muta'addidal ashkhas, dan no hakiki yang muta'addidal ashkhas itu adalah yang dihamalkan ataupun menjadi jawaban pada, ataupun menjadi makul yang dihamalkan pada jawaban bahwa bihasabil syirkah. Yani bihasabil syirkah apa? Titik temu antara insan dan faras, apa sama-sama bisa bergerak dengan irada. Wal khususiyah ma'an. Yakni ke depan ada dibahas contoh yang lain seperti Zaidun. Ma huwa Zaidun? Jawabannya adalah insan. Itu khususiyah. Ma huwa Zaidun wa Umar?
Insan juga sah, insan. Tadi maaf, contoh tadi saya salah. Hayawan kepada insan dan faras itu saya keliru, maaf. Mahwa Zaidun, jawabannya insan. Karena tamamul mahiyah Zaidun adalah insan. Mahwa Zaidun wa Umar, jawabannya juga karena titik temu yang mempertemukan keduanya antara Zaidun dan Umar adalah insan. Maka jawaban insan, yakni no, dia boleh kepada yang khusus pada pertanyaan mahwa Zaidun, boleh yang syirkah mahwa Zaidun wa Umar. Jadi no itu adakala jawaban terhadap pertanyaan yang khusus, adakala dia jawaban secara syirkah, yang mana pertanyaan dalam bentuk mahu, dan mahwa itu diwaba dalam ilmu filsafat untuk menanyakan hakikat. Untuk menanyakan hakikat. Dan ada no yang model kedua, yang asasnya cuma satu. Seperti Syams. Syams itu syaratnya itu cuma satu. Tamam? Dan dia jawaban daripada mahwa juga. Tapi bihasabil khususiyah, karena dia tidak ada kawan yang lain. Maka karena ada pembagian ini, jadi no itu ada yang lebih daripada satu, ada yang satu. Yang lebih daripada satu boleh secara khusus, boleh secara syirkah, dan yang khusus, maka jawabannya khusus. Maka pengertian no adalah kulli yang dihamalkan terhadap yang satu pada contoh Syams, ataupun terhadap banyak, yang banyak itu sama secara hakikat, yang semua ini, yang dua-dua ini pada jawaban mahwa. Dan oke, ini pengertian dulu daripada ibarat ini. Taftazani dan ulama yang lainnya seperti Qutbuddin Ar-Razi yang biasanya mencoba menghamalkan kalam Al-Khatibi tidak setuju dengan kalam ini. Makanya dalam tahzib dibuang kata-kata kuliun makulun ala wahid, itu dibuang. Tapi no itu adalah kuli makul ala kathirina bil haqaiq fi jawabi mahwa. Jadi nggak ada kata-kata fi wahid. Kenapa? Karena Syams secara wujud di sini itu kan kuli juga, boleh banyak. Sebagaimana insan secara dini itu boleh banyak, tidak tanpa melihat ke realita. Oke, paham? Jadi kritikannya begini. Pertama begini. Lafal makul itu kan mahmul, amal. Itu kan terbenar kepada banyak. Makna mahmul dan makul itulah kulli. Paham? Pada definisi al-makul, makul itu taraduf dengan kulli. Sekarang bagaimana? Oke. Kalau taraduf dengan kulli, maka menyebutkan lafal kulli pada definisi itu mubazir. Lihat apa definisi belakang disebutkan. No adalah fahuwa idzan kulli makul. Makul itu taraduf dengan kulli kan, buang buah. Jadi mubazir. Jadi dengan kata-kata kulli sudah cukup tanpa ada makul. Dengan kata-kata makul sudah cukup tanpa ada lafal kulli. Ini kritikan yang pertama. Kritikan yang kedua, inti daripada kulli adalah nafsu tasawur. Fokus ke maknanya tanpa melihat ke realitanya. Apakah di realitanya dia cuma satu, tidak ada sama sekali, ataupun banyak, kan begitu. Maka Al-Khatibi dalam Syamsiyah menjadikan kharid itu salah satu pembagian daripada no, yang no itu terbenar kepada banyak, itu keluar daripada istilahnya ulama manatika. Jadi manatika itu fokusnya apa? Kuli itu maknanya tidak mencegah, tidak melarang, tidak mustahil jika diterapkan kepada yang banyak. Sedangkan musanif membagi.
kulli no, yakni kulli no, ada kala satu, ada kala lebih daripada satu. Ini bagaimana dengan yang tidak ada sama sekali? Paham ya? Jadi istilah Al-Khatibi sudah keluar daripada istilah Al-Manatika. Yang kritikan yang ketiga, apa yang dimaksudkan dengan kata-kata al-kathirina? Au ala kathirina? Apa yang dimaksudkan dengan kathirina? Apakah kathiri ini secara mutlak? Maksudnya apa? Secara makna dia boleh terbenar ke banyak. Ataupun yang dimaksudkan kathirina banyak secara realita. Kan ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, makna kathirin mutlak. Baik banyak fil kharid ataupun banyak fi yang inti maknanya itu terbenar kepada banyak. Kalau itu yang dimaksudkan, maka kata wahid itu sia-sia. Jadi kathirina itu kan secara maknanya boleh banyak, walaupun tidak ada. Maka ngapain? Kenapa Al-Khatibi menyebutkan wahid? Yang mana wahid itu sudah terbenar kepada kathirin. Jadi taksimun nafsu. Pada kata-kata kathirin, wahid sudah masuk secara realita. Karena makna wahid itu secara realita. Sedangkan kathirin, jika diartikan kathirin itu maknanya itu terbenar kepada banyak. Wahid itu sudah masuk. Itu ya, itu kalau yang dimaksudkan. Oke. Apabila yang dimaksudkan dengan kathirina, yakni banyak fil kharid, banyak fil kharid, maka definisi no ini tidak jamik. Tidak jamik. Kenapa? Tidak memasukkan sekuli yang tidak ada wujud sama sekali. Seperti syarikullah. Maka tawaran daripada Qutbuddin Ar-Razi dan Taftazani melakukannya di tahzib, maka diartikan tahzib. Tahzib itu kan sebenarnya kan meringkas Syamsiah. Tapi kenapa dipilih tahzib? Karena ada beberapa ibarat-ibarat yang perlu dibuang, yang perlu dibersihkan. Antara lain yang ini. Maka saran daripada Qutbuddin Ar-Razi, definisi itu lebih baik dihapus lafal kuli. Jadi apa? No adalah al-makul ataupun makul. Kata-kata kuli itu dibuang. Kenapa? Karena kuli dengan makul maknanya sama. Dan saran yang kedua daripada Qutbuddin Ar-Razi membuang kata-kata ala wahid. Ala wahid. Dan ini nggak bisa ditakwil. Nggak bisa ditakwil. Yang mana Qutbuddin Ar-Razi biasanya adalah menakwil kalam Al-Khatibi ataupun bukan menakwil, mengarahkan yang secara zahir bertentangan tapi diarahkan sehingga tidak bertentangan. Namun dalam persoalan ini emang pantasnya dibuang lafal kuli ataupun makul boleh tapi kuli ditetapkan dan dibuang ala wahid. Paham ya? Oke. Kemudian kita lanjut ke depan. Wa in kana tsani fa in kana tamam al-juz' al-mushtarak bainaha wa baina naw'in akhar fa huwa al-maqul. Lihat di sini kan enggak ada kata-kata kuli lagi kan? Al-maqul fi jawabi ma huwa bihasabil syirkatil maq. Wa yusamma jinsan wa rassamahu bi annahu kulliyun maqulun ala kathirina mukhtalifina bil haqa'iqi fi jawabi ma huwa. Dan jika adalah yang kedua yakni yang ada ungkapan di belakang kulli ada kala tamamal mahiyah ataupun dakhil fil mahiyah. Dan jika adalah yang kedua yakni kulli itu masuk daripada mahiyah. Fa in kana, maka jika adalah yang kedua itu kesempurnaan daripada juzu yang mustarak di antaranya mahiyah dan di antara yang lain. Maka yang kedua itu adalah kulli ataupun hamal pada jawaban mahwa dengan dihasab dengan sekira-kira syirkah semata-mata. Dan dinamakan yang kedua ini jenis. Jenis menurut Al-Khatibi adalah yang dakhil dia zati tapi dakhil fil mahiyah.
Kemudian yang dakhil fil mahiyah kita lihat. Apabila kulli yang dakhil fil mahiyah itu adalah dia bagian yang mempertemukan antara satu no dengan no yang lain. Maka itu dinamakan dengan jenis seperti hayawan. Seperti hayawan. Hayawan itu mempertemukan antara insan yang insan itu adalah no dengan no yang lain yaitu insan dan faras dipertemukan oleh hayawan. Hayawan dia adalah juzuk daripada makna insan. Hayawan adalah juzuk daripada makna inilah maksud ingkana tamamul juzuk. Dia juzuk. Tapi juzuknya dia itu bisa menghubungkan dengan no yang lain. Maka definisi daripada jenis adalah al-makul. Ini al-makul kuli yang dihamalkan pada jawaban mahwa bihasabil syirkah. Dia fokus ke syirkah saja. Tidak ada khususiat berbeda dengan no. Maka jawaban mahwa insan tidak boleh jawaban dengan hayawan. Karena tidak full makna insan dengan hayawan. Tapi mahwa insan wal faras maka jawabannya adalah hayawan. Berdasarkan mazhab mutaakhirin. Adapun mazhab mutakadimin, mahwa insan jawabannya hayawan itu sah saja karena menurut mutakadimin boleh definisi dengan umum. Boleh mendefinisikan dengan umum karena inti daripada definisi faham. Saat apa itu manusia yang bergerak, dia langsung paham, dia langsung sudah cukup. Bagi mutakadimin sudah cukup. Dan Taftazani memberi isyarat dalam tahzib menguatkan pendapat ini. Dan Arabiyah, mazhab Arabiyah, bahkan sebagian usuli menerima definisi dengan yang umum. Mahwa insan, hayawan boleh. Oke. Apa itu fa'il? Apa itu fa'il? Marfu. Marfu kan? Boleh ke mubtada, boleh khabar. Sudah cukup. Kalau dia dengan jawaban itu sudah paham apa itu fa'il. Oke. Warasamuhu dan mereka manatikah mendeskripsikan jenis itu dengan bahwa sungguh jenis adalah kulli, ya ini diulang lagi, kulli makul ala kathirin mukhtalifina bil haqaiki fi jawabi mahwa. Jenis adalah kulli yang dihamalkan terhadap yang banyak itu berbeda-beda secara hakikat pada jawaban mahwa. Ini saya rasa masyhur dan maklum. Saya memberi PR kepada kawan-kawan semuanya untuk membaca mantik hikmatul isyraq. Lihat di sana bagaimana perdebatan dari kalangan isyraqiyin dan mereka itu konsep jenis fasal no itu dibangun di atas mazhab filsafat, bukan di atas mazhab mutakallim. Karena menurut mutakallim semua hakikat sama-sama terdiri daripada jauhar farad, gabungan daripada jauhar farad. Sedangkan menurut filsuf hakikat itu saling berbeda dengan yang lainnya. Dan yang membedakannya adalah fasamun di atas mutakallimin. Itu boleh ditelaah karena tahap kita mempelajari Syamsiah itu tahap bukan pembahasan jenis itu sudah dibahas dari sejak Sulam dan sejak Isafudi. Tapi penelitian filsuf sendiri terhadap pembahasan ini dan dari mutakallimin itu. Sehingga kita satu sisi kita memperjuangkan konsep mutakallim, satu sisi yang lain kita menyampaikan gagasan yang bertentangan dengan kesimpulan mutakallim. Misalnya ini istidrak ya di luar pembahasan. Kita mengatakan bahwa akidah itu harus dibangun di atas ilmiah sebagaimana dalam kitab-kitab Sanusi, sebagaimana dalam kitab-kitab Ibrahim Kinian kalau mu'asyirah dan dalam kitab-kitab yang lain. Akidah harus dibangun di atas ilmiah, kan begitu. Nah, ini kita menabrak diri kita sendiri. Ini
kita mengatakan ahli sunnah, tapi menabrak ahli sunnah sendiri. Karena ahli sunnah seperti Al-Ghazali, Imam Ar-Razi di akhir hayatnya juga, dan para sufi, dan para fukaha, itu menerima iman taklid. Sah iman taklid. Berarti kalau sah iman taklid, tidak perlu ilmiah dulu. Dia sami'na wa ta'na, sudah cukup. Namun, imannya taklid, jika dibedah sesuai dengan ilmiah, itu yang perlu diperjuangkan. Tapi, akidah itu harus dibangun dengan dari dalil. Ini kita akan melabrak Ghazali, kita akan melabrak dengan Imam Haramain, kita akan bertabrakan dengan para sufi dan para fuqaha. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juga mengatakan sah. Dan dengan Al-Yusi, Abdurrahman Al-Yusi, sahib Hasyiatul Al-Kubra. Jadi jangan sampai kita melabrak diri kita sendiri. Jadi iman Islam jika dibedah sesuai dengan ilmiah, sesuai dengan ilmi. Tapi kalau akidah Islam itu mesti dibangun di atas makna mesti apa? Tidak sah kalau tanpa ada dalil. Ini bermasalah. Cuma karena kita selama ini poros akidah kita adalah sanusiat, dan sanusiat pada persoalan taklid itu syadid. Syadid. Itu diakui langsung oleh Syekh Abdurrahman Al-Yusi dalam Hasyiah Kubra. Syadid. Dan antara satu kitab dengan kitab yang lain itu saling berbeda-beda. Misalnya ini di luar pembahasan ya. Dalam Kubra dikatakan bahwa jumhur tidak mengatakan tidak sah iman orang taklid. Dalam Muqaddimat jumhur sah iman orang taklid. Akhirnya para ulama menghamal maksud jumhur di Kubra, jumhur mutakallim. Sedangkan pada Muqaddimat jumhur fuqaha. Paham ya? Sehingga kita selesai membaca sanusiat, pandangan kita terhadap orang awam kayak ini kafir semua nih. Nggak ada dalil. Paham ya? Yang mau saya tegaskan, kita sudah mempelajari mantik sampai di tahap syamsiah, itu tahqiq benar-benar. Bukan cuma tahqiq apa yang disampaikan, tapi lihat bagaimana pandangan-pandangan kritikan dari filosof dan dari mutakallim. Apakah mutakallim yang membangun konsepnya dari Johar Farad dan filosof dibangun daripada Hayula dan Surah menerima? Apakah ada bertentangan kalau kita menerima Johar Farad? Lazim kita tidak boleh menerima kuliatul khamsah, ataupun kuliatul khamsah tidak bertentangan dengan Johar Farad, karena bagi kita kuliatul khamsah itu amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Sebagaimana yang dijawab juga oleh Abdurrahman Al-Yusi dalam kitab Al-Kanun fil Ilmi. Paham ya? Saya mengharapkan ke kawan-kawan, mungkin sebagian ada yang S2 mungkin, teliti secara baik. Itu tahap belajar mantik lanjutannya. Lanjutnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada Tengku. Ahlan, Sajiko. Tentang tadi kita kan mengartikan yang dipahami dari lafaz. Tapi saya mau ke maknanya. Makna dari arti dari makna. Nah, bagaimana dengan sesuatu yang kita pahami tapi dalnya itu bukan berupa lafaz? Apakah ini secara istilah manatikoh tetap dikatakan makna atau ada tasamuh gitu? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, pada dasarnya mana itu adalah sesuatu yang dipahami daripada lafaz. Ma yuksadu minal lafzi. Nah, makna itu kan surah zihniyah. Surah zihniyah. Satu gambar yang ada dalam pikiran, itulah makna. Dari mana? Yang pada dasarnya daripada lafal. Kemudian diumumkan oleh para ulama, baik itu kita pahami daripada lafal, ataupun kita tidak pahami bukan daripada lafal. Jadi itlak dasarnya dari ma yufhamu minal lafzi. Ma yufhamu minal lafzi. Karena setiap makna itu
Enggak setiap mana, kebanyakan mana sudah ada pasangannya. Ya, ini lafal. Pasang sil tanpa ada lafal, tapi sulit sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Syarif Al-Jurjani. Paham ya? Itu ada disampaikan daripada makna adalah maksud yang dimaksudkan. Wa ayan, maka jadi sebagai makna. Uh, surah yang ada dalam pikiran itu tidak boleh kita katakan sebagai makna. Tapi dia dilihat dari sisi bahwa dia itulah yang dimaksudkan daripada lafaz, itu dikatakan makna. Bedakan ya. Makna yang hadir dalam pikiran dikatakan makna, terjadi dor nanti. Surah yang ada pada pikiran dikatakan makna karena itulah yang dimaksudkan daripada lafaz. Surah yang ada pada pikiran tanpa melihat itulah yang dimaksudkan pada lafaz, tidak boleh kita katakan sebagai makna pada dasarnya. Kenapa? Karena makna itu bil, karena makna itu kan proses daripada wabak. Di wabak makna sudah ada, di wabak lafal diberi lafal ke makna, maka harus ada, dan boleh kita pakai lafal makna ke surah yang ada dalam pikiran dengan wakat yaktafi. Tapi dasarnya dia adalah surah makziniyah yang dipahami daripada lafal. Itulah makna. Begitu Ustaz Ziko. Bagaimana kawan-kawan yang lain? Ada lagi tentu ada beberapa pertanyaan. Alat. Kemudian saya pernah dengar gitu tentu ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasannya maudhu ilmu kalam itu adalah Allah, dan ini adalah sesuatu yang juz'i, minal juz'iyat. Nah, terus ketika kita yatamasya ala hadzal madhab, bagaimana kita ingin menerapkan mantik yang ihtimam besarnya kepada kulli, kepada mazhab yang mengatakan bahwasanya maudhu ilmu kalam adalah Allah yang berupa juz'i. Oke, baik. Jadi ada dinamika tentang maudhu ilmu kalam. Pada dasarnya maudhu ilmu kalam adalah zat, sifat, wa ma yatba'uhuma. Itu mutakadimin, kemudian berproses hingga di era Arzi maudhu ilmu kalam sudah diperluas yang menjadi al-ma'lum. Maklum. Namun berdasarkan maudhu ilmu kalam versi mutakadimin zat, maka yang dibahas adalah ya zat Allah, sifat Allah yang diterangkan melalui Al-Quran dan Hadis. Tapi karena itu tidak sempurna, kurang tepat, terbatas, diperluaslah oleh ulama setelahnya. Imam Haramain memperluas, Imam Ghazali memperluas, baru diperluas secara detail, secara lebih mendalam oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Oke, Ustaz. Nah, mazhab falasifah ada kuli ini dibangun di atas wujud itu ada dua, ada wujud khariji, ada wujud zihni. Jumhur mutakalimin menafikan ada wujud zihni. Ada satu risalah doktorah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Muhairik. Beliau murid Syekh Sa'id Fudah dan sangat cerdas. Baru selesai kemarin di Universitas Munich, Jerman. Beliau menulis risalah tentang iskaliyatul ma'dum, problematik ma'dum, yang terbahas juga di situ tentang wujud zihni. Jadi pada dasarnya jumhur mutakalim mengingkari wujud zihni. Yang mengisbatkan adalah falasifah. Itu yang pertama.
Kemudian para ulama seperti Taftazani, Abdul Inji, Said Syarif Al-Jurjani mengisbatkan wujud dini dan mengatakan ahli mutakallim seperti Imam Asy'ari yang menafikan wujud dini itu sebenarnya mengakui juga wujud sini. Karena kan menurut Imam Asy'ari wujud itu ya wujud khariji aja, nggak ada wujud sini. Khilah lafzi lah kata Taftazani dalam syarah mawaqif. Sedangkan syarah maqasid. Adapun Said Syarif mengatakan emang khilah hakiki bukan khilah lafzi. Saat ditelusuri oleh beliau, rupanya ulama mutaakhirin mereka lebih banyak dipengaruhi oleh At-Tusi ketimbang Ar-Razi. Karena Imam Ar-Razi dalam kitab Nihayatul Uqul mengatakan wujud dini itu amrun i'tibari ataupun hal. Tapi yang disampaikan oleh Abud, oleh Said, wujud sini yang wujud bukan sekedar amrun i'tibari. Yang itu terpengaruhi dengan Nasiruddin At-Tusi dalam kitab Tajrid, karena poros kitab Mukallaf itu mengikuti bentuknya pembahasannya dengan tajrid. Maka kesimpulan beliau, Abdul Inji, Said dan Sa'ad itu lebih dipengaruhi oleh Tusi ketimbang Ar-Razi sendiri. Dan jumhur mutakallim menafikan wujud ini. Menafikan wujud ini. Paham ya? Ini makanya saya maunya ini saat kita membahas mantik kita mukaranah dengan ilmu kalam. Paham ya? Pertanyaan bagus. Ada yang lain? Bagaimana kawan-kawan? Ada pertanyaan yang lain? Ada dua lagi kayak dari saya nih. Oke, Mungkin boleh. langsung saya bilang. Yang pertama, yang selanjutnya maksudnya, eh, kenapa misalnya dalam definisi suatu ilmu, ketika ulama yang mendatangkan definisi tersebut, beliau itu menambahkan ada tasbih. Misalnya ilmun yubahasu, ilmun kal jins. Nggak langsung mengatakan jinsun. Kemudian kal fasl, nggak langsung mengatakan faslun. Nah, Nah, kemudian yang kedua, mungkin tentang eh, tartib dari Syamsiah ini, tentu. Kenapa di sini Imam Khatibi itu tidak mendahulukan pembagian kulli dan juz'i berdasarkan afrod fil kharij, baru kemudian membagi kulliyatul khams sebagaimana yang disulam. Mungkin dua itu aja. oke, baik. Jadi, kenapa misalnya pada definisi no itu adalah al-kulli makul. Nah, kulli itu jenis, posisinya jenis. Ada sebagai ulama bukan jenis, kal jinsi. Kenapa kal jinsi? Ini bisa antum baca di Hasyiah Sabban ala Ahmad Malawi, Syarah Shagir itu ada diterangkan kenapa kal jinsi. Karena jenis itu dia hakikatnya berbeda-beda. Hakikat secara wujud. Sedangkan tentang pembahasan no jenis fasal saat disebutkan kuli kan terbenar kepada no, terbenar kepada fasal, terbenar kepada jenis, terbenar kepada banyak. Itu emang ada beda, ada saling berbeda kan? Di situ dia seperti jenis. Kenapa? Banyak dan saling berbeda-beda. Tapi apakah dia itu wujud? Enggak, dia amrun itibari. Maka disampaikan kal jinsi. Ada sebagian ulama jinsu nggak perlu kal jinsi karena yang namanya definisi karena jenis yang katanya dia adalah mahiyah itu baik mahiyah i'tibariyah ataupun mahiyah hakikiyah. Terbagi dua ya. Baik mahiyah itu hakikiyah ataupun i'tibariyah. Kita pembahasan fa'il. Apa itu fa'il? Isim. Isim itu kalau kita bedah secara definisi, dia jenis apa jenis kan? Tapi nggak boleh kita katakan jenis, tapi kal jinsi. Seperti jenis. Karena isim itu kan terbenar fa'il, terbenar mubtada, terbenar khabar, banyak. Ya kan, terbenar pada isim kana. Oke. Maka dia itu mencakupi hakikat perkara yang banyak yang saling berbeda. Apakah yang di bawahnya itu hakikat yakni hakikat yang hakiki? Enggak. Tapi dia i'tibari, maka kal jinsi.
Kalau yang dimaksudkan pada definisi jenis adalah yani mukhtalifina bil haqa'iq, yani haqa'iq ini wujudi. Maka kal jinsi. Syekh Syarif Al-Jurjani fima al-dhunu, kalau tidak salah ingatan saya, beliau mengatakan itu lebih umum, baik dia amrikat dan jinsu. Paham ya? Dimana ini kalau terbangun di atas mazhab apa, maka kesimpulannya berbeda. Pertanyaan yang kedua tadi saya nggak terlalu menangkap apa? Itu sabab taqaddum, tentang sabab taqaddum dari Risalah Syamsiyah. Kenapa beliau lebih mendahulukan pembagian kulli kepada kuliatul khams, baru membagi kulli bi'tibar afrodi fil kharij. Enggak dibalik loh, enggak membagi kulli bi'tibar afrodi fil kharij dulu, baru kuliatul Nah, khams. nah. Jadi definisi itu kan merangkum suatu kesimpulan yang banyak, ya kan? Insan itu kan hasil rangkuman daripada afrad. Sebelum mendefinisikan, dia dahulu membahagikan dulu. Setelah dan baru diambil kesimpulan. Ada ulama takrif dulu baru taksim. Ada ulama yang lain taksim tanpa ta'rif, karena taksim itulah ta'rif. Ini berbeda dengan di Isaguji dan beberapa kitab yang dikatakan taksim adalah daripada rasam nakis. Enggak, dia bisa jadi hatam. Nanti kita akan bahas di pembahasan mu'arif. Jadi menurut Al-Kati itu pun kulli itu terbentuk daripada juz'i-juz'i. Nah, juz'i daripada no, juz'i hadidil ashkhas. Setelah dibagi baru diambil kesimpulan. Begitu Ustaz Ziko. Hasan tuh. Ada pertanyaan kawan-kawan yang lain? Tidak ada ya? Saya rasa antum semua ada acara ya di bentar lagi ada acara ya. Iya, Kak. Ya, tunggu. Ya, karena saya paham acara makanya saya nggak langsung bahas jenis karib dan jenis main. Titip salam buat Mas Syaikh di Manji ya dengan lafal assalamualaikum. Baik, jangan lupa selawat masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, 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 Allah.